Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali mengizinkan kita, Allah kembali memberikan kita kesehatan, Allah kembali memberikan kita waktu luang agar kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita, agar kita senantiasa bisa mengintrospeksi diri kita. Karena tidaklah Allah memberikan kita kesempatan, tidaklah Allah memberikan kita waktu luang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidaklah Allah memberikan kita kesempatan agar kita mempelajari agama ini, kecuali Allah pasti menginginkan sesuatu bagi kita. Kecuali Allah pasti menghendaki sesuatu pada diri kita. Allah tidak begitu saja membiarkan kita berangkat ke majelis ilmu, tidak serta-merta Allah memberikan kita waktu luang begitu saja tanpa ada suatu hal. Ada suatu hal yang Allah kehendaki dari diri kita, yaitu sebagaimana hadis yang sering kita dengar, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memahamkan dia agama. Seluruh waktu yang kita luangkan, kesempatan yang kita punya dan kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, untuk mempelajari agama Allah, maka ini semoga menjadi salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada pembawa risalah yang mulia ini, Nabi kita, Sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh para sahabat beliau, seluruh orang-orang yang telah berjalan di belakang beliau membawa risalah ini, yang telah memperjuangkan risalah ini, dan bagi siapa saja yang mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada bekal seputar Ramadan, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dalam membahas apa yang ada pada bulan Rajab, yang dimana kita ketahui kemarin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan bulan Rajab, bahwasanya yang pertama, bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Bulan Rajab adalah termasuk dari bulan-bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bulan Muharram, kemudian yang kedua adalah bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Inilah 4 bulan haram yang Allah sebutkan. Dan kita kemarin membahas bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang mulia, seluruh amal ibadah dilipat gandakan dan seluruh dosa dan maksiat akan dilipat gandakan juga balasannya. Kemudian kita sebutkan juga bahwasanya bulan Rajab itu tidak ada amal ibadah apapun yang dikhususkan untuk bulan Rajab. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Manarul Munif, dikatakan bahwasanya kullu hadis, semua hadis-hadis yang datang, atau al-hadis, setiap hadis-hadis yang menyebutkan man shoma fi syahri Rajab kadza wa kadza, yang menyebutkan bahwasanya siapa saja yang berpuasa di bulan Rajab demikian dan demikian, maka akan mendapatkan ganjaran demikian-demikian. Apa kata Ibnu Rajab? Kadzibun mukhtalaq. Hadis ini semuanya hadis dusta dan dibuat-buat. Ini hadis dusta dan dibuat-buat. Kemarin kita sebutkan banyak hal-hal yang tersebar di masyarakat kita tentang bulan-bulan Rajab. Ada salat ragaib, salat yang dilakukan pada awal Jumat di bulan Rajab. Ada salat Ummu Daud di pertengahan Rajab, nisfu Rajab. Dan ada puasa-puasa juga yang dikhususkan untuk bulan Rajab. Ini semuanya hadis-hadisnya tidak dibenarkan. Adapun yang dianjurkan pada bulan Rajab adalah ibadah-ibadah yang juga ada di bulan-bulan lainnya. Contoh Senin Kemis ada di bulan Muharram, ada di bulan Safar, ada di bulan-bulan lainnya.
Maka di bulan Rajab juga disyariatkan dengan tambahan pahalanya akan dilipat gandakan. Hanya ini saja. Kemudian terlepas dari itu, dia adalah bulan haram yang seseorang dilarang untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut. Kemudian kita akan masuk pada bulan yang kedua, yaitu bulan di mana para ulama mengumpamakannya sebagai bulan kita menyiram. Kalau Rajab kemarin itu diumpamakan sebagai bulan kita menanam. Atau ada ulama lain mengumpamakannya sebagai angin. Kemudian datang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan kita menyiram apa yang telah kita tanam. Atau diumpamakan juga sebagai bulan yang berupa awan. Setelah datang angin maka datang awan. Ini adalah bulan kedua dari urutan yang disebutkan para ulama antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sebelum kita masuk ke pembahasan bulan Sya'ban, kemudian pembahasan Ramadan, di sini ulun ingin menyebutkan sebagaimana sebuah perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ma syabi'tu mundu 16 sanah illa marrah." Kata beliau, aku tidak pernah merasakan kekenyangan selama 16 tahun lamanya. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun illa marrah, kecuali satu kali. Dalam 16 tahun itu aku pernah kenyang satu kali, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, fa adkhaltu yadi fataqayyatuha. Ketika aku merasa kenyang tersebut, aku memasukkan jariku ke dalam mulutku, fataqayyatuha, maka aku memuntahkan apa yang membuatku kenyang. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Li'anna asy-syiba' yuthaqqilul badan. Karena kenyang atau makan berlebihan itu membuat badan menjadi berat. Wa yuqassi al-qalb, dan juga bisa membuat hati keras. Dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita bisa mengambil faidah mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bagi kita. Sebagaimana juga Allah isyaratkan di dalam Al-Qur'an. Di akhir-akhir pada ayat puasa Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau sengaja tidak ingin membuat badannya selalu kenyang, senantiasa berlebih-lebihan. Tapi bukan berarti kenyang itu dilarang, enggak. Karena kalau kita cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang mengatakan Nabi ketika diundang makan atau Nabi ketika makan, beliau makan hingga kenyang. Para sahabat makan hingga kenyang. Akan tapi di sini adalah kenyang yang berlebih-lebihan, sehingga membuat badan seseorang berat untuk melaksanakan ibadah. Membuat hati seseorang keras untuk bisa peka, untuk bisa, apa bahasanya, merasa apa yang dirasakan oleh saudaranya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini? Agar kita bisa merasakan. Pertama tentunya agar kita bisa bertakwa. Dengan kita mengosongkan perut kita, dengan kita berpuasa, badan kita bisa semakin semangat untuk beribadah. Bukan berarti ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Bukan berarti di bulan-bulan lainnya kita enggak bertakwa. Di luar puasa juga kita bertakwa. Akan tapi ketakwaan ketika kita berpuasa dan ketakwaan ketika kita tidak berpuasa, itu bisa jadi ada perbedaan di situ. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, selama 16 tahun lamanya beliau enggak pernah kenyang kecuali satu kali. Itu pun ketika beliau kenyang, beliau langsung memuntahkan apa yang beliau makan. Karena itu memberatkan badan. Dan juga yuqassil qalb, akan membuat hati keras. Ketika hati seseorang sudah keras, maka dia sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi pada sekitarnya. Bahkan dia tidak peduli lagi apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Puasa mengajarkan kita bagaimana kita ketika lapar, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dengan itu hati kita bisa tergerak. Bayangkan jika tidak ada puasa, kita senantiasa bergelimang dengan harta, bergelimang dengan makanan, sehingga membuat hati kita keras. Sampai-sampai kita tidak mengetahui lagi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, yang mungkin makan satu hari itu sudah alhamdulillah. Kita tidak bisa merasakan itu lagi. Sehingga akan membuat kita mulai jarang berbagi. Meskipun mungkin harta kita berlimpah sehingga kita tidak mengeluarkan zakat mal, padahal sudah haul dan sudah nisab segala macam,
tapi kita tidak tergerak hatinya. Dengan kita berpuasa, maka Allah Azza wa Jal ingin memberikan pelajaran bagi kita. Banyak sekali pelajaran jika kita teliti tentang puasa ini. Puasa ini bisa merambat ke ibadah-ibadah lainnya. Sehingga jika seorang muslim benar-benar menjalankan ibadah puasa ini, yang bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menjalankan ketaatan dan ketakwaan di dalamnya, maka insya Allah kehidupan kita yang ada di muka bumi ini akan damai, akan tentram. Karena akan merambat kepada ibadah-ibadah lainnya, tidak terbatas pada puasa. Ini maksud dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di sini juga beliau melanjutkan perkataannya, wa yuzilu al-fitnah. Dan banyak makan juga bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan bisa membuat orang cepat ngantuk. Ini terbukti. Kemudian wa yud'ifu 'anil ibadah, bisa membuat badan seseorang berat dalam menjalankan ibadah. Ini terbukti ketika kita buka puasa misalnya. Ketika kita buka puasa, kemudian kita memperbanyak makan di situ. Kita langsung memperbanyak makan, berlebih-lebihan dalam makan. Apa yang terjadi? Akhirnya sholat malamnya pun menjadi berat. Mungkin kita melaksanakan sholat malam, tapi kita akan merasakan berat. Kita tidak merasakan kenikmatan yang seharusnya bisa kita dapatkan dalam ibadah tersebut. Atau mungkin tidak sedikit dari kita mungkin tertidur hingga lupa akan salat-salat dan ibadah-ibadah yang disyariatkan pada bulan Ramadan. Kita masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, apa makna dari bulan Sya'ban? Di sini dikatakan bahwasanya Sya'ban itu berasal dari kata tasya'aba atau tafarraqah. Tasya'aba atau tafarraqah artinya berpisah, berpencar. Mengapa dikatakan tafarraqah di sini? Dikatakan karena zaman dahulu, Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka ketika datang bulan Sya'ban, mereka berpencar untuk mencari air. Tasya'aba ilal hira. Mereka berpencar ke gua-gua. Mereka masuk ke goa ini, mereka cari goa ini, mereka cari sumber mata air ini. Itu yang mereka lakukan di bulan Sya'ban. Makanya dinamakan Sya'ban itu tasya'ab. Mereka berpencar-pencar. Oleh karena itu disebut dengan Sya'ban. Dan Sya'ban ismun lisyahr wa summiya bidzalika litasya'ubihim fihi aw tafarruqihim fi talabil miyah. Nah, di sini katakan mereka berpencar untuk mencari air. Allahu a'lam kenapa mereka mencari air? Mungkin mereka mencari air karena kalau kita lihat Ramadan dinamakan Ramadan dari kata romat, nanti akan kita bahas. Romat di situ artinya panas. Bulan itu bulan panas. Di mana gurun pasir pada saat itu puncak-puncak panasnya pada bulan Ramadan. Sehingga mungkin menyebabkan sumber-sumber air hilang. Maka sebelum Ramadan datang di bulan Sya'ban mereka mulai berpencar. Mereka mulai mencari sumber-sumber mata air dan mengumpulkan air-airnya. Nggak seperti di kita, air kita sumur banyak. Buka keran tinggal jalan. Tapi zaman dahulu, khususnya di daerah Arab, di Jazirah Arab, itu untuk menemukan air saja, itu sangat sulit. Dan juga dikatakan, وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا سُمِّيَ Sya'ban li'annahu sya'ab, ay dhahara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Dikatakan Sya'ban juga karena Sya'ban itu artinya sya'ab. Sya'ab itu dhahar itu muncul atau nampak atau terlihat, itu artinya Sya'ban. Kenapa? Karena dhahara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Karena bulan Sya'ban ini nampak pada antara bulan Rajab dan antara bulan Ramadan. Jadi antara bulan Rajab dan antara bulan Ramadan ada bulan Sya'ban yang nampak di situ. Makanya dinamakan sebagai Sya'ban. Ini secara bahasa. Kemudian kita masuk pembahasan mengenai syariat tentang Sya'ban, yang dimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan orang-orang mulai lalai. Ada apa gerangan? Kenapa dikatakan Sya'ban ini banyak orang lalai? Dikatakan dari hadis Usamah bin Zaid, qala, aku berkata kepada Rasulullah SAW. Ini hadis yang panjang, kita potong ke tengahnya. Nabi mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Ini yaitu bulan Sya'ban ini
adalah bulan di mana orang-orang pada saat itu mulai disibukkan, mulai lalai antara bulan Rajab dan antara bulan Ramadan. Mereka lalai. Kata Ibnu Rajab mengatakan, syahrun yaghfulu anhu baina Rajab wa Ramadan yushiru ila annahu lima iktafahu syahrani aziman, asy-syahrul muharram wa syahrus siyam. Kenapa mereka lalai pada bulan Sya'ban? Karena orang-orang dahulu menganggap bahwasanya bulan yang mulia itu cuma dua, Rajab sama Ramadan. Adapun Sya'ban bukan. Rajab itu bulan haram sebagaimana kita sebutkan. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang mulia. Bahkan nanti kita sebutkan orang-orang Arab jahiliyah dikatakan mereka sampai-sampai mendudukkan Ramadan itu seperti bulan haram. Mereka tidak berperang di dalamnya. Jadi mereka hanya fokus pada Rajab. Mereka mengira Rajab ini bulan haram, bulan yang mulia. Mereka fokus ibadah di situ. Ramadan ini bulan yang mulia. Mereka fokus ibadah di situ. Tapi ketika datang bulan Sya'ban, ini bukan bulan haram, bukan bulan diturunkannya Al-Quran, maka dari situ mereka pun mulai lalai dan tidak memperhatikan bulan Sya'ban. Kemudian di sini dilanjutkan, wa syahrus siyam ishtaghalan nas bihi ma'anhu fasara maghfulan anhu wa katsirum minan nas. Di sini beliau melanjutkan, dan banyak orang yadhunnu anna siyama Rajab, menyangka bahwasanya puasa di bulan Rajab, mana tadi tulisannya? Menyangka bahwasanya puasa di bulan Rajab afdal min siyamihi, lebih utama dibanding berpuasa di bulan Sya'ban. Ini kata Ibnu Rajab. Banyak orang menyangka kita berpuasa di bulan Rajab itu lebih utama dibandingkan kita berpuasa di bulan Sya'ban. Li'annahu syahrun haram wa laysa kadzalik, kata beliau. Karena bulan Rajab itu bulan haram, maka kita lebih utama puasa di situ. Maka kata beliau, laisa kadzalik, enggak begitu. Justru sebaliknya, bulan Sya'ban kita beribadah di dalamnya itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan kita berpuasa atau beribadah di bulan Rajab. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan banyak orang yang lalai pada bulan ini. Suatu ketika Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Kata Aisyah, aku pernah berdiskusi, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku mengabarkan kepada beliau, nasun yasumuna Rajaban, bahwasanya ada manusia, ada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Mereka banyak berpuasa di bulan Rajab, akan tapi di bulan Sya'ban mereka enggak berpuasa lagi. Di bulan Sya'ban mereka meninggalkan ibadah-ibadah, mereka lalai. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, fa'ainahum an Sya'ban. Kemana mereka di bulan Sya'ban, kata Nabi? Kenapa mereka fokus di Rajab kemudian Sya'bannya ditinggal? Ini terbalik, kata Nabi. Maksudnya maknanya gitu, terbalik. Dan kalau kita lihat dari hadis-hadis yang sampai kepada kita, hadis-hadis yang berbicara ibadah di bulan Rajab itu kebanyakannya hadis-hadis yang tidak sahih, hadis-hadis yang tidak benar. Justru hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Sya'ban ini hadis-hadis yang diterima, hadis sahih, hadis yang valid, yang bisa dijadikan hujjah. Ini tentang puasa, tentang ibadah di bulan Sya'ban, yang dimana manusia mulai banyak lalai di dalamnya. Kemudian bulan Sya'ban juga adalah bulan yang dimana Rasulullah SAW banyak berpuasa dibanding bulan-bulan yang lainnya. Di sini Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan full kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa, yaitu puasa sunnah maksudnya, banyak berpuasa melebihi puasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, justru bukan di bulan Rajab. Meskipun bulan Rajab dikatakan sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Akan tapi Nabi justru lebih banyak memfokuskan ibadahnya di bulan Sya'ban. As-San'ani mengatakan dalam Subulus Salam, wa dalilun ala annahu yakhussu Sya'bana bisaumin atau bisaum aktsar min ghairi. Dalil ini menjadi bukti bahwasanya Nabi
mengkhususkan puasa sunnah itu di bulan Sya'ban lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ini mengenai teori atau dalil-dalil tentang bulan Sya'ban. Di sini ada permasalahan yang disebutkan bahwasanya manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Apakah puasa di bulan Muharram atau puasa di bulan Sya'ban? Mana yang lebih utama? Apakah mungkin kita sering mendengar bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Tapi di sisi lain, Nabi alaihi salatu wassalam justru memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan tidak sebanyak di antara bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ada silang pendapat antara para ulama. Mana yang lebih afdol? Ini masalah afdoliyah saja. Bukan masalah wajib sunnah enggak. Tapi ini masalah afdoliyah saja. Mana yang afdol? Apakah kita setelah puasa Ramadan, apakah puasa di bulan Sya'ban atau puasa di bulan Muharram? Setidaknya ada dua perkataan dari para ulama. Yang pertama, jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram atau 10 hari atau puasa Asyura atau puasa 10 hari di bulan Muharram. Sebagaimana hadis afdalus shalah ba'das shalah al-maktuba as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salat pada pertengahan malam. Wa afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahru ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah seperti dan Hanabilah juga seperti Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya yang paling afdol itu adalah puasa Sya'ban. Jadi kalau kita perhatikan di sini agak merinci ya, di sini agak merinci nggak apa-apa. Bahwasanya puasa itu terbagi menjadi dua. Dari sisi lain puasa terbagi menjadi dua. Pertama, puasa mutlak, ada istilahnya puasa mutlak. Yang kedua, ada istilahnya puasa tabi'un li Ramadan, puasa yang mengikuti bulan Ramadan. Jadi pendapat kedua ulama Syafi'iyah dan Hanabilah termasuk Ibnu Rajab membagi puasa itu ada dua. Jadi kata beliau, daripada kita khilaf mana yang utama, itu ada bagi dua kata beliau. Ada dua bagian. Yang pertama puasa mutlak. Puasa mutlak itu adalah puasa yang tidak mengikuti Ramadan. Puasa di bulan-bulan lainnya yang tidak mengikuti Ramadan. Salah satunya kata beliau di sini adalah puasa Muharram. Kalau kita mengatakan puasa apa yang terbaik setelah Ramadan, kita jawab kalau puasa mutlak itu puasa Muharram, di bulan Muharram. Tapi kalau kita katakan puasa yang mengikuti Ramadan, maka yang paling baik itu adalah puasa di bulan Sya'ban dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa di bulan Sya'ban dan puasa 6 hari di bulan Syawal ini rawatib, mengikuti atau tabi', mengikuti bulan Ramadan. Ramadan di tengah, sebelumnya ada Sya'ban. Setelah Ramadan ada Syawal. Jadi kalau kita katakan mana yang lebih utama dalam koridor puasa yang mengikuti Ramadan, maka jawabannya yang Sya'ban. Tapi kalau kita katakan yang puasa mutlak, maka jawabannya adalah puasa Muharram. Ini agak ribet sebenarnya, tapi ini masalah afdoliyah saja, enggak masalah. Terserah mau bilang Ramadan, mau bilang Sya'ban, mau bilang Muharram, intinya kita puasa. Jangan sampai kita ribut masalah mana afdoliyah ternyata kita meninggalkan puasa pada bulan tersebut. Kemudian bulan Sya'ban juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan seseorang. Sebagaimana hadis sebelum yang kita sebutkan ada lanjutannya. Hadisnya mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan aku suka, nah ini salah satu alasan juga kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa uhibbu, dan aku suka an yurfa'a amali wa ana shaim. Ketika amalanku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Para ulama merinci tentang pengangkatan amalan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jal, setidaknya dibagi menjadi 3 fase atau 3 waktu. Kapan saja amalan seseorang itu diangkat. Pertama,
amalan seseorang diangkat dalam skala harian. Jadi setiap hari amalan hamba itu juga diangkat. Yaitu diangkat pada 2 waktu, penghujung siang dan di penghujung malam. Penghujung siang mungkin di waktu asar mungkin. Kemudian di penghujung malam mungkin di waktu fajar. Ini waktu di mana amal seseorang diangkat hariannya dalam skala harian. Sebagaimana dalam hadis dikatakan turfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat kepada Allah Azza wa Jal amal yang dilakukan seorang hamba di malam hari sebelum amal yang siang diangkat. Kemudian amal siang diangkat sebelum amal yang malam diangkat. Jadi bergantian. Ketika amal malam diangkat, setelah itu amal siang diangkat. Kemudian amal malam diangkat, begitu seterusnya terulang setiap hari. Ini amal seorang hamba diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian amal seorang hamba selain diangkat dalam skala harian, dalam skala pekanan juga itu diangkat. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'ah marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis. Amal seorang hamba diangkat pada setiap Jumat. Jumat sini maksudnya setiap pekan, yaitu pada hari Senin, yaumal itsnain wa yaumal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Ada lanjutan hadis ini, bukan cuma sekedar diangkat. Sayughfar likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Ini perlu diperhatikan. Akan diangkat amalan-amalan tersebut, kemudian sayughfar, akan diampuni apa yang telah diangkat, likulli 'abdin, bagi setiap hamba mukmin yang beriman, illa, ada pengecualian, kecuali 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang mukmin, seorang hamba yang dia dengan saudaranya ada pertikaian. Dia dengan saudaranya ada sengketa, ada permasalahan yang belum diselesaikan, yang si fulan dengan si alan sama-sama tidak mau menyelesaikannya, sehingga terputus tali silaturahim, sehingga terputus ukhuwah Islamiyah di situ. Maka ini pengecualian, dia tidak akan diampuni ketika amalnya diangkat setiap pekan. Ini menjadi berita, kabar juga bagi kita bahwasanya permusuhan itu jangan lama-lama. Permusuhan, mungkin kita ada bermasalah dengan orang lain, itu wajar. Itu fitrah manusia, kita pasti akan bersengketa, akan ada syahna, ada permasalahan kepada saudara kita. Itu perkara yang wajar. Tapi jangan sampai hal itu menjadi bulan-bulanan, menjadi tahunan, menjadi masalah yang enggak ada selesainya. Karena sayang ketika setiap pekan amal kita diangkat, ternyata ketika amal kita diangkat ada dosa-dosa yang diangkat di situ, ternyata dosa itu tidak diampuni. Fayuqal watruku awirku hadaini hatta yafi'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dikatakan kepada malaikat, tinggalkanlah orang bertikai itu, enggak usah diangkat, enggak usah diampuni. Tinggalkan hatta yafi'a, sampai mereka berdua berdamai. Ketika mereka berdamai, baru amal ibadah mereka bisa kembali diampuni dan diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, yaitu amal ibadah yang diangkat dalam skala tahunan. Ada harian, ada pekanan, kemudian ada tahunan. Dan tahunan inilah yang kita sebutkan tadi, yaitu pada bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, kata Nabi. Inilah bulan di mana amal ibadah dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ada juga ulama yang menambahkan bahwasanya ada yang keempat lagi. Selain bulanan, selain harian, bulanan, tahunan, ada seumur hidup. Yaitu ketika kita telah meninggal dunia. Ketika kita telah meninggal dunia, maka amal kita dari awal kita balik, ketika kita dibebani syariat sampai kita meninggal tersebut, itu amal kita akan diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Ini beberapa pembahasan mengenai bulan Sya'ban. Kita lanjutkan tentang bulan Sya'ban kembali, yaitu Syahru Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Bulannya orang-orang untuk waktunya membaca Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan tadi, atau pertemuan sebelumnya juga kita sebutkan, bahwasanya Syahrul Rajab Syahrun Lizzara'. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa syahru Sya'ban syahrun lisaqi zara'.
Adapun bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita menanam untuk bulan kita untuk menyiram apa yang telah kita tanam. Kemudian syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Adapun bulan Ramadan adalah bulan kita memanen apa yang telah kita tanam. Yang jadi masalah ketika di bulan Rajab kita tidak menanam, kemudian di bulan Sya'ban kita juga tidak menyiram. Lantas apa yang akan kita panen di bulan Ramadan? Apa yang akan kita tuai pada bulan Ramadan? Jangan dikira bulan Ramadan kita hanya berpuasa, menahan makan dan minum dari pagi sampai malam selesai. Tidak. Jika kita hanya menganggap Ramadan itu kita hanya menahan puasa saja, maka sungguh kita sangat merugi. Sangat banyak ibadah-ibadah yang kita luput di dalamnya. Oleh karenanya para ulama sering menekankan tentang bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini untuk tidak dilupakan sebagai bulan agar kita isti'dad, bersiap-siap dalam menyambut bulan Ramadan. Karena jika kita tidak menanam, kita tidak menyiram, ketika bulan Ramadan kita baru mulai menanam, maka kapan kita memetiknya? Mungkin kita istiqomah pada 10 hari pertama Ramadan. 10 hari kedua udah mulai goyang. 10 hari ketiga sudah bukan seperti Ramadan rasanya. Kembali seperti bulan-bulan lainnya. Ini sungguh sangat disayangkan. Padahal apalagi di akhir-akhir Ramadan itu adalah finish-finishnya Ramadan itu adalah amal ibadah yang harus dikencangkan karena banyak hari-hari atau waktu-waktu yang mustajab atau yang afdol di dalamnya. Kita kembali tadi bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ada sebuah kisah dari ada sebuah kisah dikatakan kana Amr bin Qais al-Mullai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha liqira'atil Qur'an. Dahulu Amr bin Qais jika telah masuk bulan Sya'ban aghlaqa hanutahu, beliau menutup toko-toko beliau. Jadi seakan-akan ketika beliau datang bulan Sya'ban itu beliau enggak berjualan, toko beliau tutup. Wa tafarragha liqira'atil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini berat kalau kita ingin terapkan di zaman sekarang. Siapa kira-kira yang bisa menerapkan sebagaimana yang dikatakan dilakukan oleh Amr bin Qais ini? Bulan Ramadan, bulan Sya'ban dia menutup tokonya, menutup usahanya, kemudian fokus membaca Al-Qur'an. Tapi bukan berarti kita harus sesuai 100% sama apa yang beliau lakukan. Tapi ini menjadi kabar, menjadi anjuran agar kita lebih memperbanyak ibadah kita di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa kita, memperbanyak baca Quran kita dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika Ramadan datang, baca Quran bukan lagi sesuatu yang berat. Puasa bukan lagi sesuatu yang berat. Amal ibadah bukan lagi sesuatu yang berat. Seakan-akan kita tinggal memetik buahnya. Memetik apa yang telah kita panen. Memetik apa yang telah kita tanam. Itu di bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan datang, wah seakan-akan menjadi bencana. Ramadan datang seakan-akan, wah Ramadan lagi. Wah nggak makan lagi. Wah harus gini lagi. Sehingga tidak ada yang dia dapatkan dari kebaikan kecuali sangat sedikit. Tidak ada yang bisa dia panen dari amal kebaikan. Kemudian juga bahwasanya bulan Sya'ban ini kata para ulama adalah bulan terakhir bagi orang-orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Bulan terakhir bagi orang-orang yang masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Dikisahkan kana yakunu alayya, Aisyah bercerita radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Dahulu aku punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Tapi aku enggak bisa membayar utang puasaku, enggak bisa mengqadha puasaku illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Asyughlu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa membayar puasaku karena aku tersibukkan untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mencari dulu ada beberapa pembahasan mengenai bulan Sya'ban. Yang dimana tadi disebutkan bahwasanya Sya'ban itu adalah bulan terakhir bagi seseorang untuk bisa mengqadha puasanya.
Di sini ada pembahasan siapa saja yang memiliki utang puasa Ramadan yang harus diqodho, tapi ia tidak mengqodhonya hingga datang Ramadan kembali, maka di sini ada dua kemungkinan. Jadi yang pertama, kita memiliki puasa atau utang puasa Ramadan, khususnya biasanya ibu-ibu yang banyak memiliki tanggungan puasa Ramadan. Pertama, idealnya dilaksanakan atau dibayar setelah Ramadan berakhir, secepatnya. Atau tidak bisa setelahnya, kemudian waktu paling terakhirnya itu adalah di bulan Sya'ban. Akan tapi ulama membahas gimana kalau ternyata di bulan Sya'ban dia belum bisa juga menyelesaikan utang puasanya. Mungkin karena sakit menahun, selama 1 tahun full sakit. Sehingga datang Ramadan lagi nggak bisa puasa, sehingga nggak bisa mengqadha lagi. Maka kata para ulama di sini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, apabila ia memiliki uzur yang berkelanjutan, ada uzur yang berkelanjutan antara 2 Ramadan, maka wajib baginya membayar setelah Ramadan yang kedua. Ini contohnya seperti orang sakit yang marjuun syifa'uhu kata para ulama, yang sakitnya ada sembuhnya, yang dari sakitnya itu dia diharapkan masih bisa sembuh. Kalau dari sakitnya, misalnya sakit 1-2 tahun, tapi kata dokter ini masih bisa sembuh, tapi perlu waktu, perlu sabar. Maka setelah 2 Ramadan yang dia lewati, maka dia mengqadha apa yang dia lewati dari 2 Ramadan. Beda halnya kalau dia sakitnya emang ghairu marju, dia nggak diharapkan lagi sembuhnya. Kata dokter orang ini nggak bisa sembuh lagi. Seumur hidupnya akan pakai alat ini, seumur hidupnya akan makan obat ini, dia nggak bisa puasa lagi seumur hidupnya, maka orang ini nggak dibebani puasa lagi. Dia tinggal membayar fidyah, membayar makan bagi orang-orang miskin. Akan tapi pembahasannya bagi orang yang sakit, maka dia tetap membayar pada Ramadan yang kedua. Tidak ada kewajiban lain selainnya bagi qadha. Kemudian yang kedua, adapun jika ia tidak memiliki uzur, puasa Ramadan ini dia nggak puasa. Ditanya, kenapa kada puasa? Kada apa-apa, kolera aja misalnya. Kada apa-apa, nggak ada uzur. Datang Ramadan berikutnya dia belum bayar. Maka orang ini tidak memiliki uzur, maka dia berdosa karena telah menunda pembayaran puasanya tanpa ada uzurnya. Dan ulama sepakat bahwasanya ia tetap wajib untuk membayar puasanya. Akan tetapi ulama berbeda pendapat bagi orang-orang seperti ini, yang dia tidak ada uzur, meninggalkan puasa, dan tidak ada uzur juga, dia tidak mengqadha puasanya. Dia tidak mengqadha puasanya, ditanya kenapa enggak mengqadha, enggak ada uzur, karena malas saja enggak mau mengqadha. Sampai datang Ramadan berikutnya, ulama sepakat pertama orang ini tetap wajib bayar puasa. Yang kedua, ulama berselisih pendapat, apakah ketika dia bayar puasanya dengan cara mengqadha, apakah dia juga wajib bayar kafarat, bayar denda karena dia telah lalai atau tidak? Di sini dikatakan ada ulama yang berpendapat bahwasanya ia harus memberi makan 1 orang 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi selain dia mengqadha puasanya, dia juga bayar fidyah, bayar makan kepada orang miskin. Pendapat ini merupakan pendapat Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. 3 mazhab mengatakan demikian. Akan tapi ada juga asar dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarat, membayar fidyah, cukup mengqadha saja. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan juga dipilih oleh Syekh masa kini, ulama masa kini, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini tentang bulan Sya'ban bagi orang yang tidak memiliki waktu untuk mengqadha puasanya. Kemudian ada pembahasan lain. Bentar. Ini ada masalah keluar terus nih. Ada permasalahan lain mengenai nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini sering kita dengar dan sering tersebar, bahkan ini sudah menjadi masyhur, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi adat di tengah-tengah kita. Bahwasanya ketika malam nisfu Sya'ban itu ada ibadah-ibadah khusus, bahkan ada ibadah khusus yaitu puasa nisfu Sya'ban. Di sini dikatakan bahwasanya tidak ada keutamaan atau tidak ada dalil khusus, tidak ada keutamaan khusus yang menyebutkan kita harus beribadah pada nisfu Sya'ban. Tidak ada. Ini hadisnya tidak valid.
Hadisnya tidak valid. Di sini dikatakan hadis yang ada tentang motivasi berpuasa di hari itu, yaitu nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban, baik puasa atau ibadah-ibadah lainnya, itu hadisnya lemah dan tidak valid. Kecuali bagi orang-orang yang memang ingin berpuasa, di sini dikatakan hari pertengahan Sya'ban termasuk ke dalamnya adalah hari bid, ayyamul bid, yaitu kita berpuasa 3 hari setiap bulan, khususnya di pertengahan bulan. Meskipun ada ulama yang mengatakan nggak harus di pertengahan bulan, intinya 3 hari saja, mau di awal, di tengah, di akhir, itu sudah termasuk ayyamul bid. Ada selisih ulama di antara para ulama tentang itu. Kemudian siapa saja yang berpuasa di hari itu bersamaan dengan hari ke-13 dan hari ke-14, maka dia telah mengerjakan sunnah. Intinya bagi orang yang berkeyakinan bahwasanya nisfu Sya'ban ada puasa khusus, nisfu Sya'ban ada amal khusus yang ada di bulan Sya'ban atau di pertengahan Sya'ban, maka kita katakan hadis ini tidak valid, hadis ini tidak sahih, hadis ini lemah. Tapi beda halnya dengan orang yang emang niat puasanya itu puasa ayyamul bid di pertengahan bulan. Di Sya'ban di hari ke-13 atau 14 dia berpuasa. Ditanya puasa apa? Puasa nisfu Sya'ban? Enggak. Puasa ayyamul bid. Maka ini kata beliau ini telah menyesuai sunnah. Ini sesuai dengan sunnah dan ini tidak mengapa. Kemudian juga ada pembahasan mengenai sebagaimana hadis, jika telah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa. Maka di sini ada pembahasan, ada rincian. Bolehkah kita berpuasa setelah selesai nisfu Sya'ban, setelah lewat setengah dari bulan Sya'ban atau tidak? Di sini dikatakan para ulama mengatakan bahwasanya tidak dimakruhkan atau tidak mengapa seseorang untuk berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, kecuali puasa sehari atau 2 hari setelah atau sebelum Ramadan, maka ini yang diharamkan. Jadi pendapat pertama yang mengatakan setelah Sya'ban enggak mengapa orang ingin melakukan puasa. Puasa-puasa yang emang dia sering puasa, bukan puasa khusus. Misal hari Kamis atau hari Senin terletak tanggal 20 atau 21 Sya'ban, maka dia boleh berpuasa pada bulan tersebut. Meskipun dikatakan tidak ada lagi puasa setelah nisfu Sya'ban, dia boleh. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya ini makruh. Makruh seseorang untuk melaksanakan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ini sebagian pendapat para ulama, di antaranya mazhab Syafi'i. Ini sering kita dengar dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya hadis di atas atau hadis yang berbicara tentang larangan berpuasa setelah bulan Sya'ban itu hadis sahih. Mazhab Syafi'i mengatakan ini hadis sahih, tapi larangannya enggak dibawa kepada pengharaman. Larangannya dibawa kepada makruh. Dia makruh. Akan tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Jadi di sini tetap ada pengecualian dari mazhab Syafi'iyah. Ada tetap pengecualian, enggak masuk pada pemakruhan. Kita selesaikan sedikit. Yang pertama yaitu bagi orang-orang yang memang berpuasa atau senantiasa berpuasa pada Senin Kamis. Jadi mereka juga mengatakan orang yang senantiasa berpuasa Senin dan Kamis ini bukan makruh juga. Tapi orang yang mengkhususkan puasa setelah bulan Sya'ban, maka ini yang tidak boleh. Misal, sebagaimana tadi kita sebutkan, Rasulullah SAW paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Ada orang yang ingin mengerjakan, saya ingin mengikuti Nabi untuk memperbanyak puasa saya. Dia memulai puasanya di 1 Sya'ban misalnya, sampai dia usahakan sebanyak-banyaknya yang dia sanggupi. Sampai misalnya di 20 Sya'ban dia berpuasa. Maka dari 15 sampai 20 Sya'ban ini tidak masalah kata beliau. Ini tidak masalah kita berpuasa. Tapi yang menjadi masalah ketika sudah pertengahan Sya'ban kita baru mau mengejar puasa Sya'ban. Ini yang jadi permasalahan, yang jadi makruh. Misalnya sudah masuk 17 atau 18 Sya'ban. Kita baru mulai ingin puasa, bukan puasa Senin Kamis. Bukan puasa Senin Kamis, tapi emang puasa yang disunnahkan di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi memperbanyak puasa, bahkan sampai-sampai Nabi hampir 1 bulan itu berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika dia memulai setelah nisfu Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban, maka mazhab Syafi'iyah mengatakan inilah yang dimakruhkan, tapi tidak sampai pada pengharaman. Kemudian terakhir sedikit lagi, tidak diperbolehkan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini disebut dengan yaumus syak, hari di mana seseorang ragu. Ini maksudnya adalah hari di mana seseorang ragu.
Ini pembahasan sebenarnya nanti ketika penentuan waktu Ramadan. Yaitu ketika misalnya sudah 29 Sya'ban. Seseorang pada 29 Sya'ban ingin lihat hilal. Apakah besok sudah 1 Ramadan atau belum? Ternyata misalnya dalam hadis fa'in gumma alaikum faqdirulah. Jika ternyata pada 29 Sya'ban itu ada mendung yang menutupi hilal sehingga hilal Ramadan gak kelihatan, faqdirulah. Faqdiru maksudnya genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Ketika bilangan Sya'ban 30 digenapkan, tapi ada orang yang ragu. Wah, kayaknya besok Ramadan ini. Meskipun tertutup, ada kayaknya. Dia ragu. Akan tetapi ketika dia ragu, dia tetap berpuasa besoknya. Saya tetap puasa agar saya berhati-hati, siapa tahu masuk Ramadan. Ini adalah puasa yang diharamkan. Puasa yang tidak diperbolehkan, yaitu puasa ragu-ragu. Ini puasa besok Ramadan atau bukan, saya puasa aja lah. Insya Allah besok Ramadan, kalau enggak juga saya tetap dapat pahala. Kalau enggak juga saya enggak dosa. Nah, ini puasa yang diharamkan. Karena kata Nabi, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari sebelumnya. Maksud para ulama ada pendapat bahwasanya ini adalah puasa yaumus syak. Pada hari yang kita ragu apakah itu Ramadan atau bukan, maka kita puasa 1 hari di situ. Menambah, padahal misalnya pemerintah belum menetapkan itu Ramadan atau hilal jelas-jelas belum kelihatan pada malam tersebut. Inilah yang dikatakan para ulama sebagai puasa yang tidak diperbolehkan. Kita lanjut sedikit lagi, tapi kita simak azan Isya dulu. Oke, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, kita lanjut sedikit. Kita selesaikan pembahasan bulan Sya'ban. Setelah kita ketahui bahwasanya kita dilarang untuk berpuasa mendahului Ramadan, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka ragu, ini dilarang. Para ulama merinci tentang puasa di penghujung bulan Sya'ban. Itu ada 3 kondisi. Yang pertama, yang kita sebutkan tadi, yaitu pada hari yang meragukan. Kita ragu, besok Ramadan atau belum? Oh udah, saya puasa aja lah.
Bismillah saya puasa. Ini hal yang dilarang, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berniat puasa untuk membayar nazar dari puasa yang pernah kita janjikan. Atau ada qadha dari puasa Ramadan yang belum diselesaikan. Maka hal ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama, jumhurul ulama. Jadi ketika misalnya Sya'ban sisa sehari atau 2 hari, ternyata kita masih ada tanggungan Ramadan, atau kita ada nazar, bahwasanya kita akan berpuasa 1 hari nanti, sebelum Ramadan datang, misalnya. Maka ini tidak dipermasalahkan. Menurut mayoritas ulama ini diperbolehkan. Berpuasa misalnya besok udah Ramadan, atau lusa udah Ramadan, besoknya kita puasa. Maka hal ini tidak mengapa selama itu bukan puasa yang dalam rangka kehati-hatian, dalam rangka ragu akan datangnya Ramadan. Jika puasanya untuk qadha atau untuk membayar nazar, maka ini tidak dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, niat puasa sunnah mutlak. Misalnya 29 Sya'ban kemudian ragu, apakah besok puasa atau tidak. Tapi dia tidak mempermasalahkan ragu tidaknya. Dia hanya berpuasa sunnah saja. Mutlak, pokoknya saya mau puasa. Ditanya kenapa puasa, apakah karena ragu besok Ramadan atau bukan? Enggak, saya karena ingin puasa Sya'ban saja. Maka hal ini dimakruhkan menurut para ulama. Kecuali orang yang memang memiliki kebiasaan puasa sebelumnya. Seperti misalnya orang yang emang puasa Senin Kamis. Dia puasa Senin, dia rajin puasa Senin, rajin puasa Kamis. Ternyata pas hari Kamis itu masuk 30 Sya'ban. Atau masuk hari yang diragukan, maka hal ini tidak mengapa jika menepati hal tersebut. Jadi kita simpulkan yang dilarang pertama itu, kita tingkatannya dulu yang boleh. Yang boleh itu jika puasa yang untuk nazar atau untuk qadha. Kemudian yang makruh itu puasa mutlak yang dia di mana tidak diikuti dengan kebiasaan-kebiasaan puasa sebelumnya, ini makruh. Kemudian puasa yang tidak diperbolehkan atau yang haram dilakukan, yaitu puasa dalam rangka hati-hati, dalam rangka ragu, besok Ramadan atau belum. Kemudian ada hikmah disebutkan di sini, hikmah dari pelarangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kata penulis di sini ada hikmahnya, yaitu yang pertama agar kita menyelisihi ahlul kitab. Sebagaimana ahlul kitab, mereka itu sering ketika puasa mereka melakukan puasa dengan ragu-ragu. Mereka mendasari puasa mereka dengan hawa nafsu, dengan pikiran mereka bahwasanya besok ini puasa atau tidak, besok puasa atau tidak. Ini mirip dengan ahlul kitab. Mereka ragu-ragu ketika ingin berpuasa, kata beliau. Dan juga sebagai pembeda antara puasa wajib atau puasa sunnah. Kita harus yakin besok ini kita puasa wajib atau puasa sunnah. Enggak ada istilahnya puasa ragu-ragu. Ini harus benar-benar dibedakan antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Oleh karena itu, di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk menyambung sholat wajib dengan sholat lainnya, yaitu sholat sunnah, sampai ada pemisah antara keduanya. Jadi ini sama, kata beliau, kayak orang misalnya sholat isya. Setelah sholat isya, dia langsung sholat ba'diyah misalnya. Langsung ba'diyah isya tanpa ada pemisah apapun. Tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada pembicaraan, tidak ada pindah tempat segala macam. Ini dikhawatirkan tidak ada bedanya antara wajib dengan sunnah. Sama halnya dengan puasa. Ketika dia puasa sunnah kemudian tidak ada pemisah antara dia dengan puasa wajib, maka dikhawatirkan puasa ini akan terhitung sebagai puasa wajib, sebagaimana sholat tersebut dikhawatirkan untuk menjadi puasa sebagai sholat wajib. Ini juga hari syak, ini juga dilarang. Kemudian yang terakhir di sini ada beberapa faedah tentang peristiwa-peristiwa agung yang pernah terjadi di bulan Sya'ban. Ini kita sekilas saja, kita baca saja bahwasanya yang pertama adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban disebutkan dalam kitab-kitab Sirah Nabawi bahwasanya hal tersebut dilakukan pada bulan Sya'ban pada 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Kemudian juga pernikahan Nabi alaihi salatu wassalam dengan Hafsah bintu Umar
anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pernikahannya juga terjadi pada bulan Rajab pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Kemudian perang Tabuk juga terjadi pada bulan Sya'ban pada tahun 9 Hijriah. Inilah beberapa hal perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Sya'ban yang bisa kita simpulkan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan mulia yang dimana hendaknya kita memperbanyak ibadah, terkhususnya puasa dan juga terkhususnya membaca Al-Quran di dalamnya sebagai kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga diharapkan dengan datangnya Ramadan, apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita siram, itu bisa kita petik dan bisa kita nikmati pahalanya ketika bulan Ramadan tiba nanti. Dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sebagaimana dikisahkan para ulama dahulu, ini tentang bulan Rajab. Dikisahkan bahwasanya ketika ada ulama yang meninggal yang sakit sebelum bulan Rajab. Dia sakit sebelum bulan Rajab. Sebelum bulan Rajab dia sakit berat. Maka orang ini berdoa, ya Allah sampaikan aku kepada bulan Rajab. Jangan sampai aku mati sebelum bulan Rajab datang. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan dia sampai di bulan Rajab kemudian dia meninggal. Maka hendaknya apalagi bulan Rajab aja begitu, apalagi dengan bulan Ramadan yang jauh lebih mulia. Hendaknya kita banyak-banyak berdoa agar Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun ini. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jangankan bulan Ramadan, bahkan bulan Sya'ban pun tidak ada yang bisa menjamin. Jangankan bulan Sya'ban, bahkan besok hari pun tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa bertemu dengan hari esok. Oleh karena itu kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dengan mengiringinya dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan tentang apa yang ulun sampaikan pada malam hari ini. Apa yang benar itu semuanya dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah itu dari kekhilafan diri ulun pribadi dan juga dari syaitan. Ulun berlindung dari keduanya. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, yang insya Allah kita akan sambung nanti jika masih ada waktu. Kita masuk ke bulan Ramadan beserta dengan fikih-fikih terkait bulan Ramadan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.